padanya, tapi 30 tahun ditanami padinya itu hasilnya itu bunga semua, itu riba semua itu. Hasil padinya itulah ribanya. Utangnya tetap 50 juta. Seharga 50 gram emas. Setelah 30 tahun tetap aja 50 gram emas. Tapi hasil padinya selama 30 tahun itu ribanya. Paham? Tak boleh itu terjadi. Harus disampaikan. Mana mau hijrah? Allah ketujukan sok suci kau. Udah puluhan tahun, ratusan tahun kau mau begini. Ustaz-ustaz kami diam aja, kau aja yang rewel. Memang susah mau hijrah tuh susah. Bukan ustaz-ustaz tuh tak tahu itu riba. Malas dia ribut sama orang kampungnya. Kalau dibilangnya riba kurang ajar kau. Jadi kau bilang aku makan riba puluhan tahun. Ku bacok kau nanti kan. Ini kan soal pilihan. Kalau kemarin masih makan riba, hari ini berhenti. Ini riba ini Pak. Menurut hadis Muslim, dosa paling kecil ya. Makan riba itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, kalau pindah dengan diri memang nggak berapa berat, tapi pindah dengan harta ini lebih berat. Ketika tahun 2003, seluruh bank syariah sudah ada di Indonesia. Undang-undang sudah ditekan oleh DPR RI dan Presiden. Maka MUI mengeluarkan fatwa bunga bank konvensional haram. Setelah 2003 karena belum ada banknya sebelum itu. Muamalat sendiri aja nggak ada cabang-cabang. Setelah seluruh bank buat karena ada undang-undang, maka dikeluarkan fatwa haram. Dalam 1 minggu itu Muhammadiyah menarik seluruh duitnya. Organisasi Massa Islam Muhammadiyah menarik seluruh duitnya 15 triliun dari bank konvensional semua pindah ke bank syariah. Sampai sekarang masih ada ormas Islam yang ngotot tetap di bank riba. Nggak peduli dia. Memang hijrah dengan duit itu berat. Lebih berat daripada hijrah dengan tubuh. Sedangkan jihad pindah dengan tubuh aja berat. 5 tahun biasa mabuk, tiba-tiba tobat, terus masuk masjid, asal lewat tempat kawannya mabuk itu, kawan-kawannya, woi, sok suci lu sekarang ya, woi, sok suci, pemegang kunci surga kau ya, sekarang mau sholat kau, kirim salam sama Tuhanmu ya, kami masih mabuk. Begitu susahnya pindah, itu baru diri bagaimana pindah duit, pindah harta, berat sekarang. Oleh karena itulah kata Allah, hijrah itu disambung ya, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Bersusah payah berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Pakai harta, pakai diri. Kalau dulu ditinggal semua pindah Madinah. Kalau sekarang dari riba tak riba gitulah. Dari batil menjadi hak. Kemarin masih pakai rok sepan, ini hari udah pakai kerudung. Gitu, tapi rok sepannya masih dipakai. Ya nggak bisa, masa pakai kerudung pakai rok sepan. Harus pakai rok panjang. Ya begitu. Minggu depan sudah pakai kaos kaki. Tahun depan sudah pakai cadar. Ini hijrah, pakai diri. Dan tentu yang paling susah itu pakai harta. Sayyidina Abbas, paman Nabi, 3 tahun lebih tua dari Nabi. Anak beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir zaman Rasulullah. Sayyidina Abbas itu masuk Islamnya menjelang Nabi ke Mekah, menguasai Mekah. Jadi Nabi udah siap-siapkan pasukan mau pergi, Sayyidina Abbas datang masuk Islam. Khalid bin Walid juga, Amr bin As juga, termasuk Sayyidina Abbas, paman Nabi, 3 tahun lebih tua dari Rasul, masuk Islam. Sampai di Madinah, sampai di Mekah, Mekah udah kalah, semua orang udah masuk Islam. Maka Sayyidina Abbas dapat wahyu ini Nabi, haramnya riba. Maka Sayyidina Abbas nanya, ini riba haram nih? Oh iya, kata Nabi, haram. Waduh, Sayyidina Abbas tuh rentenir. Kerjanya ya membungakan duit. Paman Nabi ini memang kaya raya, tapi kerjanya membungakan duit. Dia bilang, ya Rasul, bagaimana saya ini? Berhenti dong. Nggak ada penghasilan dong saya. Dia tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa-sisanya pun nggak boleh kau kutip lagi. Kata Allah di Quran. Waduh,
Yang sisa pun nggak boleh kutip, nggak boleh. Yang baru, apalagi yang baru. Terus saya makan apa? Kata Nabi dapat zakat. Dikasih zakat. Jadi paman Nabi itu yang rentenir itu hijrahnya betul-betul semua duit tinggal. Beliau rentenir. Di Sumatera Barat dan di perbatasan Mendiling, Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, itu di sana biasa menggadekan sawah. Jadi gade sawahnya unik. Tanya Pak Haji, saya mau gade sawah 50 juta, boleh? Bikin perjanjian 50 juta rupiah garis miring 50 gram emas. Kan sekarang 1 juta 1 gram. Jadi nanti kau bayarnya bukan 50 juta, bayarnya 50 gram emas. Kalau emas jatuh harganya pakai duit 50 juta. Kalau duit jatuh pakai emas. Pokoknya nggak mau rugi lah, nggak mau rugi. Yahudi kalah lah pokoknya sama dia. Setuju 50 gram emas garis miring 50 juta. Udah dikasihlah duitnya. Surat tanahnya diambil. Harusnya kan surat tanahnya aja diambil. Sawahnya tetap ditanami oleh yang tukang utang itu supaya dia bisa bayar utang. Tapi di sebagian Sumatera Barat, di daerah Mendiling Sumatera Utara, selain suratnya diambil, tanahnya diambil. Mulai besok tidak boleh tanam, itu kue punya sawah. Kalau kue sudah bayar lunas baru kue boleh tanam itu. Kapan dia bisa bayar orang sawahnya diambil? Guru ngaji saya, guru silat saya, Ustadz Muslim Habib di Polonia Medan. Itu saya ngaji terakhir lah, guru saya terakhir itu. Setelah itu saya diantar ke rumah saya Azra'i Abdul Rauf Al-Hafiz. Saya dibilangnya, Tengku doakan saya lagi ngumpul duit mau menebus sawah yang digadekan paman saya waktu saya kecil karena bapak saya meninggal. Nah sudah 30 tahun itu sawah belum bisa ditebus. Saya bilang kan ada hasilnya Wak. Saya panggil Wak. Hasilnya ya diambil sama yang punya duit. Riba dong. Iya memang katanya. Doalah saya, akhirnya terkumpul duit setelah 30 tahun lebih. Datanglah dia ke Sumatera Barat, Payakumbuh. Ditebuslah sawah itu karena dinilaikan emas. Barulah diambil suratnya. Saya datang ke rumahnya. Saya udah ngaji dengan Atu Azra'i Abdul Rauf. Saya masih sering ke rumah beliau. Alhamdulillah Tengku, surat tanahnya udah sama saya. Saya ingat ini, kalau cerita riba ini saya selalu sampai sekarang itu. Nggak boleh itu. Begitu nanti 30 tahun dibayar, kan bayarnya tetap kan, nggak pakai bunga. Iya, tapi 30 tahun ditanami padinya itu hasilnya itu bunga semua itu, riba semua itu. Hasil padinya itulah ribanya. Utangnya tetap 50 juta. Seharga 50 gram emas. Setelah 30 tahun tetap aja 50 gram emas. Tapi hasil padinya selama 30 tahun itu ribanya. Paham? Tidak boleh itu terjadi. Harus disampaikan. Mana mau hijrah? Allah terkucurkan sok suci kau. Udah puluhan tahun, ratusan tahun kau mau begini. Ustaz-ustaz kami diam aja, kau aja yang rewel. Memang susah mau hijrah tuh susah. Bukan ustaz-ustaz tuh tak tahu itu riba. Malas dia ribut sama orang kampungnya. Kalau dibilangnya riba kurang ajar kau. Jadi kau bilang aku makan riba puluhan tahun. Ku bacok kau nanti kan nggak berani dia bilang. Kalau saya nggak peduli saya itu. Mau kau marah, mau kau bacok, mau kau nggak mau ngaji lagi sampai mati nggak urusanku itu. Sampaikan aja ini. Berhentikan makan riba. Karena dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Berzina itu dosa besar, betul. Tapi berzina dengan istri kawan dosa paling besar. Karena 2 kali kena. Selain dosa zina dia kena, mengkhianati temannya dia kena 2 kali. Jadi dosa dengan istri kawan itu paling besar dosanya. Istri tetangga dijinahi, paling pat. Bagaimana berzina dengan ibu sendiri? Dibandingkan berzina sama istri kawan. Jadi ngeri. Nah itulah makan riba. Besok terbit hari Senin matahari, pindah semua uang kita ke bank syariah. Paham? Sama aja ya itu Ustaz. Karena pun pakai bank syariah dapat juga nyawa. Untung. Ya untung namanya. Mudharabah. Ya saya pinjam bank syariah pakai bunga juga sama dengan. Mana ada bank syariah meminjamkan uang? Bank syariah membiayai.
bukan meminjamkan uang. Bapak mau beli rumah, berapa rumahnya harganya? 100 juta. Oh, duit bapak berapa? 25 juta. Kurang 75, ya. Oke, kalau begitu kami nyetor. Ayo kita beli sama-sama rumah itu. Berkongsi kita, bahasa Arabnya bersyarikat kita untuk membeli rumah itu. 100 juta, ya ini dari bank 75, dari kamu 25, kongsi. Jadi 100 dibeli. Udah dibeli, diwakilkanlah, kamu yang belilah, orang kamu yang tahu. Udah selesai dia datang ke bank, ini suratnya Pak, surat diambil bank. Kenapa? Karena 75% milik bank kan. Kau kan punya modal di situ 25, ya Bapak boleh tinggal di rumah itu. Kan rumah Bapak itu 25%, 75% rumah itu milik bank. Maka tinggallah Bapak itu di rumah itu. Kemudian bank mengajak transaksi jual beli. Jadi bukan pinjam. Ini saham kami yang 75% ini, 75 juta mau kami jual sama kamu. Biar 100% rumah itu milikmu. Mana ada duitku Pak? Ya dicicil 60 bulan, 5 tahun. Nah, kalau cicil boleh. Nah, ada duitku kalau gitu. Nah, ini 75 selama 5 tahun kami ambil untung 25 juta. Jadi saya juallah rumah saya ini 75 juta kepadamu seharga 100 juta. Cicil 60 bulan, setiap bulan bagi 100 juta bagi 60 bulan. Oke, ya. Ada untungnya kan? Iya, untungnya 25. Riba? Bukan. Itu halal. Siapa yang menghalalkan? Allah yang menghalalkan. Wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan mendapat untung dari jual beli. Wa harramar riba. Dan Allah mengharamkan dapat untung dari riba. Jangan bilang sama aja, Allah bilang beda kok kamu bilang sama. Ini banyak manusia sekarang udah jahil. Petentengan pula, itu yang susah itu. Pokoknya sama saja Pak. Iya. Quran bilang nggak sama. Allah sama saja Pak. Iya. Ada khatib Jumat berani mengatakan gitu. Bank konvensional sama dia. Turun ku tanya, dari mana kau tahu sama? Ya katanya begitu Pak. Katanya. Saya jelaskan begini-begini. Oh begitu Pak. Iya. Waduh, saya nggak tahu. Nggak tahu kok berani khutbah. Memfitnah lagi kau, saya bilang. Bagaimana mencabutnya itu? Ayo, khutbah nanti giliranmu lagi cabut itu. Saya keliru bilang. Udah disesatkannya orang semasjid. Dibilang yang dihalalkan Allah haram, sama dengan riba. Padahal Allah bilang mengambil untung dari jual beli hukumnya mengambil untung dari riba haram. Kalau saya jual ikan, beli di Muara Karang, ikan gembung 50.000 sekilo. Saya bawa pakai sepeda motor keliling komplek nih. Ikan, ibu stop, ikan gembung sekilo berapa? 70.000. Mahal kali. 50 lah. Orang aku aja baru telepon di Muara Karang 50. Ya beli ke sana. Kalau mau 50 beli ke sana. Kalau beli sama saya 70. Yang 20 apa? Yang 20 untung saya. Oh namanya saya dagang kok nggak untung. Riba, begitu. Mana? Ya begitu. Dalam Islam itu begitu. Pindah kita. Harta kita pindah dari yang batil kepada yang hak. Diri kita pindah. Nah, baru ayat itu. A'zamu darajatan indallah. Derajat mereka itu paling agung. Ini isim tafdil nih. A'zam, paling agung. Orang yang beriman mau hijrah dengan harta dan dirinya membela agama, berdiri atas agama, diri dan hartanya atas agama. Derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Gak ada lebih tinggi dari itu. Wa ulaika humul faizun. Mereka orang yang sukses. Kalau Allah udah bilang sukses, siapa yang bilang gagal? Ada yang bilang gagal. Walau sedunia bilang gagal, kalau Allah bilang sukses, yang berlaku kata Allah. Betul. Walau seluruh dunia bilang sukses, kalau Allah bilang gagal, pasti gagal. Fir'aun disembah sama orang Mesir. Kaya raya, lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Kaya raya Mesir dia punya, bisa bangun piramid samping kayanya. Itu nggak pakai utang loh. Bangun piramid nggak pakai utang loh. Dia bangun terusan Suez itu yang bangun Fir'aun. Belakangan waktu dinasti Islam dibiarin tertutup pasir karena takut musuh datang lewat jalan air, bahaya. Belakangan dikorek lagi oleh Ferdinand de Lesseps.
Ferdinand Lexed itu mengorek ulang aja yang dibuat Fir'aun. Kalau dia bikin sendiri nggak berhasil dia. Di Panama dia bikin gagal. Di Tanah Genting Kera di Thailand dia nggak berhasil bikin terusan. Itu kan udah dibuat oleh Fir'aun dari Laut Mediterania ke Laut Hitam, itu disatukan oleh Fir'aun. Dan nggak bayar itu, rakyatnya lewat situ nggak bayar, nggak pakai kartu, gesek-gesek gitu. Dia dianggap Tuhan sama kaumnya, disembah. Tapi Allah bilang dia gagal. Yang berjalan mana? Kaumnya atau Allah? Dia gagal. Dia hina walau seluruh kaumnya menyembahnya sebagai Tuhan. Dia hina. Buktinya dia hina, nggak ada ibu-ibu mau punya anak. Ada lahir kan ibu? Udah, iya perutnya udah kempes. 10 hari yang lalu saya lahiran. Anaknya apa? Laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Bocor ibunya. Sampai sini paham?